Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada dua peran yang tidak boleh kita lupakan atau kita pisahkan di dalam menjalankan misi kehidupan kita di muka bumi ini. Peran yang pertama adalah peran kita sebagai abd atau sebagai hamba Allah. Allah menegaskan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Lalu peran yang kedua yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita lepaskan dari kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah peran kita sebagai khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh memiliki peran bagaimana kita memakmurkan bumi ini, bagaimana kita membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini dan melakukan perbaikan-perbaikan, tentunya sesuai dengan posisi dan kapasitas kita masing-masing. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Al-ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dua peran ini, maka jika kita ingin bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, maka dua peran ini harus selalu kita update dan kita upgrade. Yang pertama yaitu melalui keilmuan. Kita sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban ibadah mahdoh kepada Allah, maka kita harus mengupgrade keilmuan kita terkait dengan kita sebagai abd. Begitu juga sebagai khalifah, maka kita harus mengupgrade keilmuan kita. Hal ini diisyaratkan di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 55 surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang maknanya atau terjemah maknanya adalah dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat bagi orang-orang beriman.
Maka jika kita tidak mau mengupgrade diri atau peringatan itu tidak mempan bagi kita sebagai orang mukmin, maka ada sesuatu di dalam jiwa kita dan dalam keimanan kita. Maka ini yang harus kita teliti lebih lanjut. Lalu kemudian terkait dengan kekhalifahan fil ardh, maka kita harus mengupgrade sebagaimana isyarat di ayat berikutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, yang mana Allah mengajarkan nama-nama atau mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam sebagai khalifah pertama fil ardh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah fase yang singkat di dalam kehidupan kita, dan Rasulullah menyatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat kita. Memang dunia ini singkat, tetapi menentukan kehidupan kita kelak di akhirat nanti, di mana posisi kita dan kedudukan kita, maka penentuannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka kembali kepada dua peran tadi, ini harus ada keseimbangan. Jangan sampai ada ketimpangan. Kita mengupgrade kekhalifahan sementara sisi abad atau penghambaan kita abaikan, maka ini juga tidak tepat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita yakin bahwa kita akan sampai pada satu titik di mana Allah memanggil kita, yaitu ajal menjemput kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Maka di sini para ulama kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini agar berusaha memperoleh husnul khotimah dan agar dijauhkan dari su'ul khotimah. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita mengupgrade kualitas kehambaan kita atau sebagai abad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita mau mengupgrade hal ini, maka setiap hari, setiap saat ada peningkatan di dalam kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga mengupgrade kualitas kita sebagai khalifah fil ardh. Maka semakin hari semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita tebar, bahkan juga mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang harus kita jauhi agar kita memperoleh husnul khotimah adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan atau meremehkan perintah Allah. Yang paling inti adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang beriman. Lalu yang berikutnya, untuk menghindari su'ul khotimah dan untuk meraih husnul khotimah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Lalu yang berikutnya adalah jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa besar yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa zina, dosa minum minuman keras atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya. Maka ini harus ada usaha yang konkret untuk menjauhi itu semua agar kita benar-benar memperoleh husnul khotimah. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita berbuat zalim ketika berada di muka bumi ini. Karena kezaliman bertentangan dengan konsep khalifah atau bagaimana kita memakmurkan bumi. Karena orang yang melakukan kezaliman, baik itu terhadap orang lain atau boleh jadi zalim kepada Allah, maka ini akan mengantarkan orang tersebut kelak di akhirat sebagaimana sabda Rasulullah, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengupgrade peran kita sebagai abd dan juga peran kita sebagai khalifah di sisi yang lain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'il. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.